Jeff Jarrett bilang, Kurt Angle bilang, banyak lah legend-legend Hall of Famer itu bilang harus kok Roman Reigns harus gelarnya harus kasih ke Cody Rhodes gitu. Kasih itu dalam tanda kutip ya. Terus karena Roman Reigns udah 2 tahun juga udah kelamaan lah, udah 2 Universal Champion udah setengah tahun kan, udah 21 gitu. Menurut gua sih ya, menurut gua enggak. Menurut gua Roman Reigns harus menang di WrestleMania sekarang. WrestleMania bakal digelar 1 dan 2 April. Kalau di Indonesia tanggal 2 April dan 3 April karena beda waktu. Dan udah ada match-nya, udah kelihatan night 1, night 2. Kita lihat night 1 itu Austin Theory dan John Cena udah official dan jadi opening match-nya dari night 1. Terus ada Seth Rollins lawan Logan Paul, ada Trish Stratus, Lita, Becky Lynch. Waduh, udah lama banget nggak ngomong Trish Stratus dan Lita. Lawan Damage Control, Brock Lesnar dan Omos, Bianca Belair, Asuka, Rhea Ripley dan Charlotte Flair. Oh, night 2 belum udah baru 1 doang yang fix. Roman Reigns lawan Cody Rhodes, dan yang masih ada ini night TBC, tapi kayaknya di di night kedua ya. Itu Gunner lawan Sheamus sama Drew McIntyre, Edge lawan Finn Balor Hell in a Cell, Liv Morgan Women's WrestleMania Fatal 4-Way, Liv Morgan sama Raquel Rodriguez lawan Natalya Shotzi, lawan Ronda Rousey Shayna Baszler lawan Chelsea Green sama Sonya Deville. Terus yang Fatal 4-Way Men itu Braun Strowman, Ricochet, Street Profit, Alpha Academy, Viking Riders. Terus tag team match Usos tag team champion Usos lawan Kevin Owens dan Sami Zayn, dan Rey Mysterio dan Dominic gitu. Untuk match night kedua udah pasti Roman Reigns dan Cody Rhodes yang jadi main eventnya. Night 1 ini belum kelihatan. Ada beberapa match yang potensial untuk jadi main event. Menurut gue salah satunya Edge lawan Finn Balor itu bisa banget jadi main event, atau Usos lawan Kevin Owens dan Sami Zayn. Tapi belum pernah kan ada tag team main event. Menurut gue ini bisa jadi salah satunya, atau Rey Mysterio dan Dominic, karena Rey Mysterio diangkat jadi Hall of Fame tahun ini. Sesuai dengan lu bisa lihat video gue yang waktu itu ngomongin tentang WrestleMania tahun ini tuh menurut gue sangat bagus dari match card-nya dan pas gitu dari storyline-nya. Lu kalau lihat mungkin beberapa ada yang storyline-nya kurang sip, macem Charlotte sama Rhea Ripley lah. Karena kurang harusnya Rhea Ripley Bianca sih lebih cocok menurut, karena Charlotte Rhea Ripley itu Rhea Ripley lagi hot banget, sementara Charlotte sekarang lagi karena dia face menurut gue susah. Dan Asuka sama Bianca juga untuk jadi main event sih rada kurang ya kalau menurut gue. Bukan yang gue rasis sama seksis atau gimana, teman, dari segi storyline kurang. Yang lagi hot sebenarnya sih Rhea Ripley dan Bianca Belair. Menurut gue dua-duanya cocok. Kalau Rhea Ripley dan Charlotte kurang sip ya, karena Charlotte tuh kurang hot sih sekarang. Terus di beberapa juga ada Hell in a Cell, tapi kita nggak aneh kalau Hell in a Cell atau sekelas Edge jadi main event sama Finn Balor, tapi mungkin jadi main event pertamanya Finn Balor di WrestleMania. Terus ya itu sih menurut gue ada beberapa match yang, atau Brock Lesnar sama Omos, tapi nggak begitu untuk jadi main event ya di WrestleMania Night 1. Yang jelas sih dari WrestleMania sekarang udah pernah gue bilang juga, ini jadi stuck dan ini bakalan mirip kayak takeover ala Triple H. Dan ini WrestleMania pertama Triple H kan, bener, WrestleMania pertama Triple H yang gue sih feeling match-matchnya pada oke banget ya kalau di tangan Triple H. Sebenarnya ini nggak ada pre-show, yang menurut gue cukup disayangkan, karena gue tuh nonton MMA ya, nonton UFC gitu 2 atau 3 tahun ke belakang, ternyata yang seru dari UFC itu pre-show-nya.
Misalnya ya main card atau main eventnya juga kadang ada seru, kadang enggak. Hanya pre-show tuh tempat di mana orang-orang muda atau orang-orang NXT mungkin itu jadi naik gitu tempatnya. Dan itu sebenarnya gunanya pre-show di situ kan. Jadi ada nama-nama besar dan nama-nama yang young star digabungin gitu. Kalau di sistem di UFC gitu ya, nama-nama besar yang udah established, jadi orang-orang lihat dan akhirnya orang-orang jadi beli pay per view-nya gitu kan kalau lihat di pre-show. WWE itu dulu bertahun-tahun ngadain pre-show tapi nggak jelas gitu pre-show-nya apa. Sama kayak Dark sih sebenarnya menurut gue. Cuman harusnya dibuat jadi si pre-show ini jadi tempatnya buat NXT mungkin, tapi NXT udah punya sendiri di Stand and Deliver, atau misalnya ini di Florida ya, di Los Angeles, atau top indie star gitu yang lagi hot, misalnya Matt Cardona, udah aja Matt Cardona indie star gitu yang lagi hot, atau mungkin hal-hal lebih gilanya FTR atau Kenny Omega, terlalu besar sih sama Kenny Omega, Orange Cassidy gitu, atau orang-orang di Impact lah. Jadi si pre-show ini ditempatin buat top-top indie star atau top-top young star atau brown breaker juga bisa. Jadi buat nama-nama mereka biar naik, dan kalau nama-nama mereka udah naik ditambahin misalnya kayak si Matt Cardona lawan Dolph Ziggler gitu. Ini Matt Cardona ya, bukan Zack Ryder, lawan Dolph Ziggler, atau Bobby Roode lawan Eric Young, tapi Eric Young yang TNA ya, bukan Eric Young yang NXT gitu. Kayak gitu-gitu sih menurut gue harusnya ada pre-show di WrestleMania. Jadi gue sebenarnya dari dulu udah pengen banget ya WrestleMania itu jadi event wrestling sedunia gitu, bukan cuma event WWE ya. Jadi tempatnya showcase gitu buat, jadi nanti orang-orang di sana tuh dan nggak cuma di stadion tapi seluruh dunia tuh nonton kalau ada pre-show-nya. Jadi pre-show itu ditunggu gitu sama ini, karena match-nya lebih bagus, lebih gila, bisa aja kan, bisa kayak gitu. Mulai Raw tahun 2012 mungkin 2012 ya, dimana Raw itu jadi Raw after WrestleMania itu jadi seru gitu. Adanya big star, mantan-mantan big star balik, atau crowd-nya seru, atau debutnya NXT. Karena dari lu atau dari 2011 ya gue lupa. Karena lu lihat ke belakang, gue nonton WWE di tahun 99 2000 gitu, Raw after WrestleMania itu biasa aja sebenarnya. Bahkan ada kayak dalam tanda kutip squash The Rock gitu abis WrestleMania 21, abis Raw itu penampilan terakhir The Rock sebelum The Rock hiatus untuk syuting Scorpion King. Kesini-sininya sekitar 5 atau 6 bulan lah The Rock gak ada gitu dari WrestleMania. Dan Raw after WrestleMania itu nggak pernah spesial itu gitu. Setelah setelah kalau nggak salah setelah The Rock balik waktu 2011, The Rock dan John Cena, akhirnya ada pertandingan The Rock dan John Cena untuk 1 tahun ke depan. Terus tahun depannya ada Brock Lesnar, tahun depannya ada debut banyak big star, dan crowdnya juga enak, crowdnya juga Rey Mysterio debu waktu itu, pokoknya seru banget lah. Yang heel di cheer, mulai dari terus Roman Reigns tahun berapa tuh, 2017 atau 2018 yang debu abis-abisan, Roman Reigns sama si Face waktu itu. Terus Roman Reigns cuma diem, this is my yard now, itu keren banget. Hal-hal kayak gitu sebenarnya harus bisa dibuat sama WrestleMania pre-show gitu. Orang jadi nungguin WrestleMania pre-show, ini WrestleMania pre-show tahun ini siapa nih? Apa top star PWG Daniel Garcia lawan siapa? Jadi kayak dulu kita nungguin NXT Takeover, karena dulu zaman NXT Takeover tuh match-nya ngeri-ngeri banget lah. Shinsuke Nakamura lawan Sami Zayn, terus Gargano lawan Andrade. Wah, pokoknya kita tuh nungguin banget NXT Takeover daripada si WrestleMania-nya atau Royal Rumble-nya atau SummerSlam-nya. Tapi pre-show sebenarnya bisa lebih dari itu. Jadi nggak usah, udah aja ngambil orang-orang yang, dan ini bisa bagus ya buat dia ngambil top indie star misalnya gitu. Taruhlah Matt Cardona, dan Matt Cardona bagus gitu performanya di situ. Itu bisa nge-push juga sama si Dolph Ziggler misalnya yang kurang, atau Jinder Mahal gitu. Dan juga dia bisa ngontrak lagi si Matt Cardona atau siapapun lah selain Matt Cardona gitu.
Dan menurut gue bisa kayak gitu sih kalau WrestleMania punya pre-show gitu. Nah sayangnya sekarang, dan sebenarnya sih plus minus ya, kalau pre-show-nya cupu kayak kemarin-kemarin ya malas juga kan kita lihat pre-show ya. Dan siapa gue lupa, Adrian Neville itu siapa namanya? Ya Adrian Neville bener. Adrian Neville tuh cabut dari WWE kan karena dia merasa tidak dihargai ya, karena dia lawan Austin Aries yang dimana matchnya harus bisa jadi di WrestleMania tapi ditaruh di pre-show gitu, sayang banget. Tapi menurut gue harusnya pre-show jadi tempat-tempat kayak gitu. Gitu. Dan katanya sih gosipnya Raw after WrestleMania sekarang bakal seru. Gue nggak tahu apa juga kejutannya Triple H. Gue nggak tahu nih gimana hari kemarin, ini gue syuting hari Kamis, apa FTR balik atau gimana, atau ada yang lain gue nggak tahu juga. Siapa yang debut, katanya bakal seru di Raw after WrestleMania, kita tunggu aja. Oh, dan ini yang seru dari lagi banyak diperbincangkan gitu. Apakah Cody Rhodes harus menang di event ini gitu, di WrestleMania, dan apakah Cody Rhodes yang akan, jadi Jeff Jarrett bilang, Kurt Angle bilang, banyak lah legend-legend Hall of Famer itu bilang Roman Reigns harus gelarnya harus dikasih ke Cody Rhodes gitu. Kasih itu dalam tanda kutip ya. Terus karena Roman Reigns udah 2 tahun juga, udah kelamaan lah, udah 2 Universal Champion, udah setengah tahun kalau 2021 gitu. Menurut gua sih ya, menurut gua enggak. Menurut gua Roman Reigns harus menang di WrestleMania sekarang. Kenapa? Karena sebenarnya gini, gue setuju sebenarnya Cody Rhodes jadi WWE Champion atau Universal Champion ya, karena gosipnya juga 2 champion ini bakalan di split lagi, dan itu gue sangat setuju. Tadinya kan sebenarnya gue lebih setujunya kalau Cody Rhodes lawan Roman Reigns WWE Champion, Cody Rhodes lawan The Rock misalnya gitu Universal Champion. Gue setujunya kayak gitu ya, di WrestleMania Night 1, Night 2 Roman Reigns kerja di 2 night gitu. Tapi ngeliat kondisi kayak gini dan ngeliat storyline-nya, gue sih sebenarnya, dan ada gosip juga rumor kalau Roman Reigns bakal dipertahankan lebih lama sampai mungkin SummerSlam baru title-nya di drop gitu. Kalau gue lebih setuju kayak gitu, title-nya masih Roman Reigns menang. Kenapa? Karena moment of surprise itu gue sangat menantikan gitu. Kalau lu suka MMA, lu kalau nggak suka MMA, lu bisa lihat kenapa Leon Edwards jadi UFC Champion, kenapa Chris Weidman jadi UFC Champion. Lu bisa google lah. Salah satu alasannya karena mereka bisa sebagai underdog bisa mengalahkan si championnya, Kamaru Usman. Leon Edwards ngalahin Kamaru Usman dan Chris Weidman ngalahin Anderson Silva gitu. Salah satu contoh di wrestlingnya itu Undertaker kalah sama Brock Lesnar. Brock Lesnar itu nama yang cukup besar, tapi pada zaman itu si Undertaker ngalahin semua orang kan, dan semua orang mikir streaknya Undertaker tuh nggak bakal bisa dikalahkan karena dia udah ngalahin HBK, Triple H, terus waktu itu belum ya, Batista, nama-nama top lah, si Empang, terus Triple H apalagi 3 kali kan, HBK 2 kali, terus banyak nama-nama top star yang sebenarnya bisa aja dia breaknya itu. Dan Brock Lesnar dan Triple H dan HBK dan Batista itu sebenarnya selevel kan. Batista, Randy Orton itu selevel lah. Randy Orton sih waktu pas zaman lawan Undertaker belum selevel sih, tapi maksudnya banyak orang yang selevel sama Brock Lesnar, dan kayaknya dia nggak bakal bisa dia break the streak itu. Dan WrestleMania dan stadium itu kan kayak kaget tuh pas di count 1, 2, 3 gitu. Efek momen kayak gitu sebenarnya yang gue tunggu. Kalau Cody Rhodes menang di WrestleMania sekarang, ya udah gitu, cheer, wah, adrenaline, gitu kan, kayak ya udah gitu. Ya kita udah nyangka semua kayak begitu kan endingnya gitu. Tapi kalau Roman Reigns menang di WrestleMania sekarang, yuk, terus siapa nih yang di throne Roman Reigns? Ternyata kayak Kevin Owens misalnya gitu lawan Roman Reigns, yang bisa satu stadion yang anjing Roman Reigns kalah sama dia lah gitu. Bukan nama besar yang
atau kayak Sami Zayn di Montreal, enggak, kayak Roman Reigns lawan Sami Zayn di Texas misalnya gitu, di San Antonio misalnya gitu. Jadi kayak satu stadion atau apa sih Roman Reigns itu di Hawaii misalnya, di Hawaii ada ini nggak ya, atau Puerto Rico lah, atau di Puerto Rico nanti bukan yang hometown hero gitu. Jadi kalau di kayak Drew McIntyre kan di waktu itu di Clash of Champion tuh di mana sih namanya? Di situ lah, gue lupa nama kotanya. Atau pas Sami Zayn di Montreal bukan hometown hero gitu, jadi yang semua orang bisa cheer. Tapi gue tuh berharap Roman Reigns di dethrone, mirip waktu pas siapa namanya, Bruno Sammartino dikalahin sama Bruno Sammartino, gue lupa kan WWE Championship list, Bob Backlund apa. Ini kejadiannya sama Bruno Sammartino 2000 iya bener, bukan yang superstar Billy Graham apa ini ya, gue lupa. Kalau nggak salah ya bener-bener, salah, Bruno Sammartino dikalahin sama Ivan Koloff dan superstar Billy Graham. Kalau nggak salah waktu itu pernah ada ini juga Anthony Inoki lawan siapa, jadi gue lupa lawan siapa waktu itu. Anthony Inoki lawan siapa, terus Anthony Inoki-nya kalah di squash gitu. Jadi satu stadion terdiam gitu ya, mirip kayak Brock Lesnar lawan Undertaker. Gue tuh pengen si Roman Reigns kayak gitu, saking ini, atau Jey Usos misalnya kayak gitu. Bisa kan Jey Usos jadi yang di throne Roman Reigns gitu, jadi underdog. Sementara kayak Cody Rhodes sekarang kan nggak underdog ya. Bukan berarti gue nggak pengen Cody Rhodes menang, gue sebenarnya pengen aja, dan bosan kan liat Roman Reigns. Tapi momen kayak gitunya itu sangat gue tunggu gitu. Jadi ada nama-nama kayak Jey Usos, Kevin Owens, Sami Zayn, terus siapa lagi ya di Raw, Ricochet misalnya kayak gitu, atau Damian Priest atau Finn Balor, orang-orang kayak gitu yang orang-orang nggak nyangka underdog lah dia, tapi bisa jadi itu bakal jadi sebuah storyline yang seru sih kalau dari gue ya. Tapi dan dari situ mungkin bisa, setelah itu bisa Cody Rhodes apa segala macam. Tapi momentumnya udah punya Cody Rhodes sekarang. Tapi gue sih pasti berharap seperti itu ya. Ya kita lihat lah di WrestleMania besok.